Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas JWD Japanese with Tiara, kelas bahasa Jepang tanpa basa-basi. Hari ini kita mau mulai dengan fukushu seperti biasa. Minggu kemarin kita udah belajar tentang kara bi made, dari ke atau dari hingga. Lalu kakarimas, memakan waktu. Terus futsuke ditambah desho. Ame ga furu desho. Seperti itu. Lalu di part keduanya kita udah belajar versus ni suru versus ni naru. Ingat ya, tadoshi, jidoshi. Terus, ta ato de, misalnya, gohan. Tabeta ato de, ha o migakimasu. Setelah makan, gosok gigi. Gohan, taberu mae ni, mizu o nomimasu. Sebelum makan, minum air. Lalu yang terakhir ada mo, titik-titik, ta, dan mada te inai. Saya sudah, titik-titik, saya belum, titik-titik. Ya, jadi kalau lupa silahkan diulang lagi videonya. Dan hari ini kita mau belajar membaca peta. Peta dalam bahasa Jepang adalah chizu. Ini sebenarnya pelajaran di minggu-minggu lalu, tapi entah kenapa kayaknya filenya hilang, jadi saya nggak sempat upload. Jadi saya ulang lagi di sini. Dan di dalam pelajaran peta ini ada beberapa kosakata yang harus kita pelajari dulu sebelum melihat ke petanya. Pertama, silahkan dilihat ke box yang satu ini, masugu ikimasu. Artinya adalah jalan lurus. Ya, kalau dibilang masugu berarti ini ada Muhammad-san dan Suzuki-san. Kalau masugu berarti jalannya lurus. Ya, masugu ikimasu. Terus kalau misalnya hidari ni magarimasu, hidari ni magarimasu. Magarimasu artinya adalah belok. Terus hidari artinya kiri. Artinya belok ke kiri. Berarti seperti ini ya. Kalau dari sisinya Muhammad-san dan Suzuki-san seperti ini. Lalu migi ni magarimasu berarti belok ke kanan. Migi ni magarimasu. Lalu ada mukai gawa. Mukai gawa artinya adalah seberang. Tapi gawanya ini boleh disebut, boleh enggak. Ini bebas. Terus biasanya dipasangkan dengan ni arimasu atau ni miemas. Maksudnya adalah arimasu itu ada. Lalu miemas itu terlihat. Jadi maksudnya misalnya kita lagi di sekolahan. Terus ditanya, koen wa doko desu ka? Koen artinya adalah park atau taman. Koen wa doko ni arimasu ka? Mukai ni arimasu. Ada di seberang. Lalu bisa juga migi ni miemasu, hidari ni miemasu ya. Ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Lalu yang terakhir ada tsukimashita. Tsukimashita artinya sampai. Ya, jadi seperti itu. Kita mau coba lihat peta yang sebelah sini. Ini ada ie, rumah, gakko, sekolah, chushajo, ini kosakata baru ya. Chushajo artinya adalah tempat parkir. Lalu restoran, ya, restoran. Koen, supermarket. Oke, jadi saya mau bikin skenario seakan-akan Muhammad-san dan Suzuki-san ini mereka ada di pinggir sekolah seperti ini. Posisinya di sini. Terus Muhammad-san tanya ke Suzuki-san, "Anata no ie wa doko desu ka?" Anata no ie wa doko desu ka? Rumah kamu di mana? Terus Suzuki-san bisa menjawab seperti ini. Koko kara migi ni magatte, ya, miginya mereka berarti sebelah sini ya. Koko kara migi ni magatte, massugu itte, migi ni miemasu. Paham ya? Sekali lagi, koko kara migi ni magatte, massugu itte, migi ni miemasu. Terus bisa juga jawabannya itu Supa no mukai ni arimasu. Ada di seberang supermarket. Supa no mukai gawa ni arimasu juga boleh. Lalu setelah sudah sampai ke tempat tujuan, tsukimashita. Tsukimashita, sudah sampai. Jadi sekarang mari kita coba dari supermarket, kita mau ke restoran. Koko kara migi ni magatte, masugu itte, migi ni magatte, hidari ni miemasu. Paham ya? Oke, jadi sekarang kita mau latihan sedikit dengan peta yang berbeda. Isinya sama aja, ada chushajo, koen, ie, super, restoran, gakko. Terus posisinya Muhammad-san dan Suzuki-san ini bebas. Terserah teman-teman mau letakkan mereka di mana.
Terus pertanyaannya adalah, anata no ie wa doko desu ka? Terus yang kedua ada, chūshajō wa doko desu ka? Chūshajō wa mukai ni arimasu. Gakkou wa doko desu ka? Gakkou wa koko ni arimasu. Seperti itu ya. Sekarang kita mau masuk ke tema selanjutnya, yaitu nagara. Nagara. Kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, nagara artinya adalah sambil. Sambil. Ya, sambil makan, sambil nonton, sambil minum, dan lain-lain. Jadi, cara pemakaiannya dalam bahasa Jepang adalah dia harus bersama dengan verb, ya, atau kata kerja. Terus harus dengan bentuk maske, tapi masnya dicoret. Jadi misalnya tabemas menjadi tabe nagara. Mimas menjadi mi nagara. Atau arukimas, aruki nagara. Lalu kita langsung lihat aja ke contoh yang di bawah ini. Terebi o mimas, terebi o mimas. Nonton TV. Gohan wo tabemasu. Makan nasi atau makan. Dan kita mau menggabungkan dua kalimat ini. Caranya gampang, tinggal digabungkan aja, lalu masnya ini diganti nagara. Jadi hasilnya seperti ini. Terebi o minagara gohan wo tabemasu. Terebi o minagara gohan wo tabemasu. Paham ya? Terus satu perbedaan dengan bahasa Indonesia yang harus saya sampaikan adalah misalnya kita mau makan sambil dengerin lagu. Biasanya kita bilangnya saya makan sambil mendengarkan lagu. Jadi mainnya atau gerakan utama kita itu kan makan. Terus gerakan kecilnya adalah mendengarkan lagu. Yang paling penting adalah makannya, bukan mendengarkan lagunya ya kan. Jadi kita sebutkan makannya itu di depan kalau di Indonesia. Tapi kalau di Jepang itu terbalik. Misalnya kita mau makan sambil nonton TV. Gerakan utamanya itu makan. Nonton TV-nya itu ya yang gerakan kecilnya. Tapi kalau di Jepang kita harus sebutnya dari yang kecilnya dulu. Terebi o minagara gohan wo tabemasu. Jadi kita mau lihat ke contoh lain sekalian mau latihan. Di sini udah ada dua kalimat yang harus digabungkan. Jadi saya harap teman-teman bisa pause dulu videonya dan coba dikerjain. Oke, jadi sekarang kita mau coba kerjain sama-sama. Pertama, ongaku wo kikimasu, mendengarkan lagu. Dan benkyou shimasu. Maksudnya adalah kita mau belajar sambil mendengarkan lagu. Jadi cara ubahnya sama kayak tadi, masnya kita coret. Kiki nagara benkyou shimasu. Ongaku kiki nagara benkyou shimasu. Terus denwa shimasu, telepon. Unten shimasu, menyetir. Denwa shinagara unten shimasu. Ya, ini nggak boleh ya, denwa shinagara unten shimasu. Menyetir sambil telepon itu tidak boleh ya. Jadi ini bisa kita ganti juga. Unten shinai de kudasai. Ya, boleh diganti, bebas. Terus misalnya sensei. Ya, sensei no hanashi o kikimasu. Note o kakimasu. Sensei no hanashi o kikinagara note o kakimasu. Lalu yang terakhir, YouTube. Ya, YouTube. Ini dibacanya dalam bahasa Jepang, YouTube. YouTube o minagara ryori o shimasu. Atau ryori o tsukurimasu. Oke, jadi itu adalah pelajaran kita hari ini tentang nagara dan chizu, ya, atau peta. Dan besok kita masih akan belajar tentang tata bahasa. Dan selanjutnya kita akan belajar reading dan listening lagi. Oke, sampai jumpa di kelas berikutnya. Mata ne!